الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لتوحيده ونصب الأدلة على وجود وحدانيته أحمده سبحانه ونشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun i'lamu rahimakumullah anna asladin tauhidillahi azza wa jalla wa ijtinabi anisyirk ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin, disepakati oleh seluruh agama di alam ini, bahwa tidaklah suatu agama memerintahkan sesuatu yang paling wajib kecuali agama tersebut memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan kepada selain dirinya. Dan sebagaimana yang telah disepakati bahwa perintah diutusnya Rasul dari Nabi Adam alaihi salam hingga baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengajak kepada beribadah kepada Allah semata, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Akan tetapi zaman demi zaman, sehingga ajaran yang murni yang dibawa oleh para nabi dan para rasul mulai kabur, maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala dari Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqawna rabbakum. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidaklah datang suatu zaman atas manusia kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Sampai kalian, kata Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Tuhan kalian. Bahkan di antara tanda dari tanda kiamat akan ada manusia di muka bumi tidak mengenal siapa Allah. Karena tidak akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai yudayyi'ul ilm, ilmu itu menyempit, hilang di tengah bumi, sampai dikatakan bahwa ada manusia bertanya, manillah, siapa itu Allah? Sampai hal yang paling dikenal, hal yang paling pokok dalam beragama tidak diketahui lagi oleh manusia tersebut karena jauhnya mereka dari kenabian. Maka ketika seorang hamba dimudahkan, dipahamkan kepada peribadatan kepada Allah, bahkan dia ikrarkan di dalam hari-harinya, dalam ruku dan sujudnya, dalam ketergantungan hati dan cintanya hanya kepada Allah, dengan dia mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan tidak kepada selain. Ketika seseorang dimudahkan hati dan jiwanya
untuk mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya seluruh ibadahku, salatku, sembelihanku hanya untuk Allah. Maka ketahuilah, kita telah mewarisi dari warisan para nabi. Itulah warisan yang terbesar, karena para nabi dan para rasul sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya para nabi la yuwarrisu dinari wala dirham walakin yuwarrisul ilm. Para nabi tidak mewarisi harta emas dan perak, akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Wa man akhadahu faqad akhadha bi akhdin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi berupa tauhid, berupa lifahmi syirk, berupa mengenal bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, digantungkan segala masalah, dicintai, diharapi, maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mengambil warisan yang sangat banyak. Akan tetapi di hari ini mulailah kabur, mulailah menjadi tidak jelas di tengah-tengah kaum muslimin akan hal ini, yang dimana maka penting untuk kita pahami bahwa tidak cukup seseorang hanya memahami Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur, akan tetapi dia tidak beribadah hanya kepada Allah. Karena jikalau seseorang hanya meyakini Allah pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, maka orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi, mereka juga meyakini hal tersebut. Maka dari itu Allah tegur mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempercayai keimanan mereka. Yang kata Allah Azza wa Jalla, in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Seandainya kalian bertanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abul Hakam, siapa yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, mereka akan mengatakan Allah. Akan tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka tidak berruku dan sujud hanya kepada Allah, sehingga ketundukan mereka, keislaman mereka tidak dianggap. Maka seseorang muslim wajib ketika dia mengikrarkan pada dirinya bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa, harus dia buktikan pada ruku dan sujudnya, cinta dan harapannya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka itulah yang benar. Ketika seseorang meyakini Allah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, dia harus buktikan dia hanya berdoa kepada Allah, bukan kepada hal yang dikeramatkan, bukan kepada pepohonan-pepohonan yang telah hidup ribuan tahun, tidak kepada malaikat dan tidak pula kepada Rasul. Dan di antara yang kedua yang telah kabur di tengah kaum muslimin, ketika mereka menjadikan para nabi sebagai wasilah beribadah kepada Allah, apalagi kalau beribadah kepada tersebut dengan meniatkan bahwasanya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal para nabi dan para rasul tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara solat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara berzakat yang benar, bagaimana cara berhaji yang benar. Itulah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Maka telah benar dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian salatku. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itulah yang dianjurkan oleh para nabi. Kita tidak diajarkan beribadah kepada nabi.
Kita tidak diajarkan beribadah kepada yang dikeramatkan, tapi kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah. Bahkan kita diperintahkan mengikrarkan ibadah tersebut 17 kali dalam sehari. Dalam ucapan kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka tidak benar seseorang mengambil sembahan selain Allah dengan mengambil menjadikannya sebagai wasilah kepada Allah. Akan tetapi yang benarnya seseorang beribadah hanya kepada Allah dengan cara beribadah para rasul, karena para rasullah yang menjadi utusan tata cara beribadah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Dan di kaidah yang ketiga yang telah samar di tengah kaum muslimin, ketika mereka melihat adanya sembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak mengingkarinya. Padahal hal yang paling pokok, segala sembahan selain Allah, apapun jenis dan bentuknya adalah kesalahan, harus diingkari. Karena ketauhidan seseorang tidak akan murni kecuali dengan mengingkari kepada siapa yang berlawanan dengannya. Maka seseorang tidak cukup illallah, hanya kepada Allah. Dia harus menafikan, mengingkari selain kepada Allah. Maka dia harus sempurnakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu harus ada dua. Ada penafian kepada sembahan selain Allah, dan ada penetapan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah, bukan selainnya. Dan yang terakhir yang telah punah, yang telah kabur di tengah kaum muslimin adalah seseorang kesyirikan di hari ini lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian dari mereka melakukan kesyirikan ketika mereka dalam keadaan kesempitan. Adapun kaum muslimin di hari ini, disebabkan jauhnya mereka dari warisan para nabi, mereka melakukan kesyirikan baik di masa lapang maupun di masa sulit. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin ketika mereka berada di atas kapal-kapal mereka, kemudian muncul ombak yang menjadikan mereka melihat dirinya binasa, da'allahu mukhlishina lahuddin. Maka pada saat itu mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi ketika Allah selamatkan mereka kepada al-bar, kepada daratan, menuju daratan telah selamat dari lautan, idahum yusyrikun, pada saat mereka itulah kembali mensyirikatkan Allah. Fattakullah ibadallah. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, memperhatikan hal keempat ini. Sudahkah kita beribadah hanya kepada Allah? Sudahkah kita menjadikan para nabi hanyalah wasilah, mengikuti tata cara mereka beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada mereka? Dan sudahkah kita memperhatikan bahwasanya kita beribadah kepada Allah baik di masa sulit maupun di masa lapang, di masa kita sengsara maupun di masa kita dalam keadaan bergembira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana pada khutbah yang pertama yang telah kita ingatkan, bahwasanya para nabi tidak mewarisi harta emas dan perak, tapi para nabi mewarisi ilmu. Ilmu yang paling besar adalah ilmu agar seseorang mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mengapa kita katakan itu yang terbesar? Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari tafsir Ibnu Abbas, dan begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, anna ma'na liya'budun liwahhidun, bahwasanya makna dari beribadah kepada Allah yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam kehidupan seorang hamba, menjadikan Allah satu-satunya dalam ruku dan sujud seorang hamba. Ketika seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya dalam memohon, dalam cinta, dalam harapan dan ketergantungan dalam segala urusannya, dan barang siapa yang telah mencapai tingkatan ini, maka itulah orang-orang yang berbahagia dalam kehidupannya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita senantiasa berada di atas tauhid yang murni ini, yaitu senantiasa hati kita bergantung hanya kepada Allah, cinta kita bergantung hanya kepada Allah, harapan kita hanya bersandar kepada Allah, rukuk, sujud, salat, puasa, sedekah kita hanya untuk Allah. Maka dari itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menasihatkan dengan bait syairnya yang jelas, bahwasanya menjadilah satu kepada Tuhan yang satu, untuk kalian betul-betul menjadikannya satu, yaitu di atas ilmu dan keimanan hanya kepadanya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna min ahli at-tauhidil khalis wa ittiba'is sahih. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.